Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Febrianti dengan NIM 19291420034 dari kelas Teknik Komputer C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem file. Konsep file. File adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatannya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung tipenya. Tipe file terdiri dari data baik data numerik, karakter maupun binary, serta program, misalnya source program, objek program, dan executable program. Atribut file. Atribut file, sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, dan waktu. Operasi pada file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu membuat file, menulis file, membaca file, reposisi dalam file, menghapus file, memotong file, open, mencari struktur directory untuk entry V dan memindahkan isi entry ke dalam memori, close, memindahkan isi entry V di memori struktur directory pada disk. Operasi tambahan yang biasanya dilakukan terhadap file adalah menambah informasi baru pada akhir file yang sudah ada. 2. Mengubah nama file yang sudah ada. 3. Membuat duplikasi file. Tipe file. Teknik yang umum untuk implementasi tipe file adalah memasukkan file sebagai bagian dari nama file. Nama file dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nama dan extension, seperti pada MS-DOS, seperti pada gambar 1.2. Setiap file mempunyai atribut pembuat berisi nama dari program yang mempunyai, seperti pada MS Windows atau Apple Macintosh. Atribut ini disebut oleh sistem operasi saat menggunakan sistem call atau create. Bila user membuka file tersebut dengan melakukan double clicking mouse pada icon dari file tersebut, program yang dibuat tampilkan otomatis. Struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan yang dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file octable table yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi yang instruksi pertama. Beberapa sistem operasi seperti Unix dan MS-DOS hanya mendukung sejumlah struktur file. Unix menentukan sistem file merupakan deret 8 bit dan tersebut tidak diterjemahkan oleh setiap operasi. Skema ini mempunyai fleksibilitas maksimum tetapi sedikit dukungan. Setiap program aplikasi harus menyertakan kode sendiri untuk menerjemahkan file input ke dalam struktur yang tepat. Setidaknya semua sistem operasi harus mendukung sedikitnya satu struktur file executable sehingga sistem dapat load dan menjalankan program. File internal. Secara internal, sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Semua disk dibentuk dalam unit satu blok physical record yang berukuran sama. Ukuran physical record tidak tepat dengan panjang logical record. Logical record mempunyai panjang yang bervariasi. Solusinya adalah dengan sejumlah logic record ke blok fisik, kurang logic record untuk blok fisik, dan teknik pengiriman menentukan beberapa banyak logika record yang berada pada blok fisik. Pengiriman dapat dilakukan oleh program aplikasi user atau sistem operasi. File merupakan deretan blok-blok. Semua fungsi dasar I/O dioperasikan pada blok-blok tersebut. Konversi dari logika record ke blok fisik berhubungan dengan perangkat lunak sederhana. Metode akses. File menyimpan informasi. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu akses berurutan, akses langsung, atau metode akses lainnya. Akses berurutan. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu rekor diakses setelah rekor yang lain. Metode akses ini berdasarkan mode type dari suatu file yang bekerja dengan perangkat squirrel access atau random access. Operasi pada akses berurutan terdiri dari read next, write next, reset, no read, after, left, right.
Akses langsung. File merupakan logika record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis record dengan tepat tanpa berurutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan mode disk dari suatu file, memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Operasi pada akses langsung terdiri dari read and write, and position to and write next, write and. Metode akses lainnya. Metode akses lainnya dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. File indeks dapat disimpan di memori. Bila file besar, file indeks juga menjadi terlalu besar untuk disimpan di memori. Salah satu pemecahannya adalah membuat indeks untuk file indeks. File indeks primer berisi pointer ke file indeks sekunder yang menunjukkan ke data item aktual. Bentuk pengaksesan secara berindeks diilustrasikan pada gambar 9.5. Struktur direktori. Direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan ratusan file pada disk ratusan gigabyte. Untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Pertama, sistem file dipecahkan ke dalam partisi yang disebut juga mini disk pada mesin IBM atau volume pada mesin PC dan Macintosh. Kedua, setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya. Informasi ini disimpan pada entry dalam device directory atau volume table of contents. Direktori satu level. Direktori ini hanya terdiri dari satu direktori untuk setiap user. Pada direktori jenis ini terjadi permasalahan penamaan dan pengelompokan berdasarkan user. Direktori dua level. Direktori ini terdiri dari dua level yang memisahkan direktori untuk setiap user. Setiap file diberi nama match dapat mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda, mempunyai kapasitas pencarian tetapi belum dilakukan pengelompokan. Direktori berstruktur pohon. Direktori berstruktur pohon merupakan struktur direktori yang biasa digunakan. Pohon mempunyai direktori root. Setiap file pada sistem mempunyai nama match yang unik. Sebuah direktori atau subdirektori berisi kumpulan file atau subdirektori. Sebuah direktori merupakan file yang diperlakukan dengan cara khusus. Semua direktori mempunyai format internal yang sama. 1 bit dalam setiap masukan direktori merupakan masukan sebagai file atau sebagai subdirektori. Sistem CAL khususnya digunakan untuk membuat dan menghapus direktori. Nama path dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu nama path absolut dan relatif. Pada saat membuat file baru akan dilakukan pada current directory, demikian juga pada saat membuat direktori baru. Direktori artikel graph. Struktur tree melarang menggunakan bersama-sama file dan direktori. Pada direktori artikel graph, memungkinkan direktori mempunyai subdirektori dan file yang digunakan bersama-sama. File dan subdirektori yang sama memungkinkan berada pada dua direktori. Direktori artikel graph diimplementasikan dalam beberapa cara. Cara yang umum pada beberapa sistem Unix adalah membuat entry direktori baru yang disebut link. Sebuah link berupa sebuah pointer ke file atau subdirektori lain. Sebuah link dapat diimplementasikan sebagai nama path absolut atau relatif, sebuah simbolik link. Sebuah link berbeda dari direktori asal. Link diidentifikasi oleh format pada direktori entry dan memberi nama pointer secara tak langsung. Penekanan lain dengan menduplikasi semua informasi pada direktori yang digunakan bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.